Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 9 ayat 26 hingga 34 dengan tajuk ini. Bagaimana menghadapi tantangan yang kuat. Mari kita baca dari ayat 26. Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang yang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dan dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, kita sambung dengan cerita orang buta yang disembuhkan pada hari Sabat. Ini adalah suatu penyembuhan yang luar biasa. Kerana orang sakit ini telah buta sejak lahir. Tetapi melalui kuasa Tuhan Yesus, orang buta ini disembuhkan dan dapat mendapat penglihatannya. Tapi orang-orang Farisi marah dengan perbuatan itu kerana Tuhan Yesus telah melakukan penyembuhan itu pada hari Sabat. Dan orang-orang Farisi juga telah menyoal siasat orang buta itu. Sebanyak 4 kali, ya 4 round, mereka menyoal orang buta itu tentang penyembuhannya. Kita lihat soalan edisi ini. Apa yang terjadi dengan orang buta itu kerana kesaksiannya tentang Yesus? Sekiranya ini terjadi kepada Anda, bagaimana Anda menghadapinya? Dalam ayat 34, orang-orang Farisi membuat kenyataan ini kepada orang buta itu. Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Oleh kerana kesaksiannya mengenai penyembuhannya, orang buta ini telah dikucilkan. Nah, kemungkinan ia akan disingkirkan dari kelompok orang-orang Yahudi yang beribadah dalam bait Allah. Okey. Nah, kebaikannya di sini adalah orang buta ini tidak perlu lagi mengikut cara keagamaan orang-orang Farisi yang palsu dan yang menyangkal Yesus. Ini satu kebaikan yang tertimbul dari pengusiran orang buta ini. Maka orang buta ini mungkin akan kehilangan persekutuan dengan kelompok orang-orang Yahudi yang mengenalnya. Nah, ini bertentangan dengan Yesus yang menerima semua orang. Tapi orang buta ini telah ditolak oleh orang-orang agamanya. Ya, ditolak oleh bangsanya sendiri. Ya, pada hari ini orang-orang percaya juga akan menghadapi perkara yang sama. Ya, di mana seseorang yang membuat keputusan untuk percaya dan mengikut Yesus tidak akan melalui jalan yang mudah.
Ya, dia akan menghadapi penganiayaan, penindasan, pengusiran, kehilangan teman, malah kehilangan keluarga sendiri, dan termasuk nyawanya sendiri yang terancam. Tapi Alkitab mengatakan kita tidak seharusnya terkejut dengan semua ini. Sebab Yesus juga tidak dikecualikan dari penganiayaan dan ditolak oleh orang-orang sebangsanya. Ya, Yesus telah memberitahu murid-murid hal ini akan terjadi. Ya, dalam Matius 10 ayat 34-36 ini berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya." Wow. Dan walaupun orang-orang percaya harus berkorban karena keputusan mereka untuk mengikut Yesus. Nah, pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan dimuliakan dan akan diberkati Tuhan. Ya, Yesus juga mengatakan dalam Matius 19 ayat 29, "Dan setiap orang yang kerana namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Dalam Injil Yohanes juga, Yesus akan memberitahu murid-muridnya hal yang sama. Sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus akan mengumpulkan murid-muridnya dan menyampaikan pengajaran terakhir bagi mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi apa yang akan datang selepas pemergian Yesus. Jadi dalam Yohanes 16 ayat 2 berkata begini, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Ya, murid-murid Yesus akan mengalami nasib yang sama seperti guru mereka, Tuhan Yesus, dianiaya dan disiksa. Tapi Yesus memberikan mereka kata-kata dorongan ini di ayat terakhir bab 16, yaitu sebelum Yesus ditangkap, Yesus berkata kepada mereka, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Wow, aku telah mengalahkan dunia. Inilah dorongan dan harapan bagi murid-murid Yesus yang akan menderita penganiayaan. Mereka tidak akan dikalahkan. Yesus akan mengalahkan dunia. Sebab Yesus akan mati dan Yesus akan bangkit semula. Dan kebangkitan Yesus itulah yang akan mengalahkan dunia. Amin. Murid-muridnya akan tetap tinggal bersama Yesus. Ya saudara, sama juga dengan orang buta yang baru disembuhkan. Walaupun orang buta ini telah dianiaya dan didesak oleh orang-orang agama Yahudi. Nah, ini tidak menghalang dia untuk percaya kepada Yesus. Dia tetap berpegang kepada kesaksiannya tentang Yesus. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Dia tidak mengundur diri. Dia tidak mengalah kepada desakan orang-orang agama yang sangat berkuasa. Dia telah ditolak. Dia telah disingkirkan oleh persekutuan orang-orang Yahudi. Tapi dia telah diterima oleh Tuhan Yesus. Dia dapat masuk ke dalam keluarga besar kerajaan Allah. Ini yang lebih penting. Bersyukurlah, saudara, bahwa kita dapat masuk ke dalam keluarga besar kerajaan Allah.
Ya, yang menariknya di sini, desakan-desakan orang-orang Yahudi inilah yang menyebabkan orang buta ini mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Sekiranya orang-orang Yahudi tidak menyoal siasat dia, ya, dia akan terus beribadah dalam bait Allah orang-orang Yahudi. Dia akan terus ikut keagamaan orang-orang Yahudi tanpa mengenal Yesus yang sebenarnya. Desakan-desakan dari orang-orang Farisi telah membuat orang buta ini berpikir lebih dalam lagi tentang siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Ya, dan kita bersyukur dalam cerita ini kita belajar tentang seorang yang tetap berpegang kepada pendiriannya untuk percaya Tuhan Yesus. Walaupun berdepan dengan keadaan yang sukar, keadaan yang tertekan, termasuk penolakan dan tantangan dari komunitinya sendiri. Jadi saudara, sangat penting untuk kita mengenal siapa Tuhan kita. Siapa Tuhan Yesus harus kita kenal. Kita mesti tahu kebenaran-kebenaran Allah, kebenaran-kebenaran Alkitab, supaya ada dasar dan pegangan hidup yang kuat. Dan kita mesti tahu identiti kita dalam Yesus. Identiti dalam Yesus dan menghargai identiti kita dalam Yesus. Ya saudara, kita dicipta menurut gambar Allah. Kita special, kita sangat istimewa karena kita telah ditebus, diselamatkan melalui pengorbanan Yesus. Darahnya yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Jadi saudara harus tahu identiti kita. Saudara, Yesus telah membayar harga yang sangat tinggi untuk menebus kita. Harga yang sangat tinggi. Dan sudah pastinya Yesus tidak akan senang melepaskan kita. Sebab harganya sangat tinggi. Ya, dan karena itu kita telah menjadi milik Allah. Haleluya. Dan karena telah menjadi milik Allah, kita boleh pasti Tuhan akan pelihara kita. Dan juga kalau pelihara kita, akan juga menjamin keselamatan kita sampai kita beroleh bahagian warisan kita bersama Tuhan Yesus dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Dalam perspektif yang kekal ini, yaitu eternal perspective, kita berdiri teguh. Eternal perspective, yaitu kita akan beroleh bahagian warisan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi, walau apa terjadi, kita akan terus beriman kepada Tuhan Yesus. Hiduplah dengan yakin ya, dengan apa yang telah menjadi milik kita bersama Tuhan Yesus. Mesti yakin ya, seperti Paulus berkata dalam Roma 8:18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya saudara, hiduplah dengan yakin dalam perspektif kekal ini. Ya, kita harus yakin kemuliaan kekal yang akan kita miliki itu melebihi segala-galanya. Kita mesti yakin Tuhan pelihara kita sampai kita beroleh warisan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, kami percaya Engkaulah Allah yang benar. Engkaulah Allah Bapa kami yang hidup, yang bertakhta di atas segala-galanya, yang teragung dan yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Haleluya, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang menunjukkan kepada kami siapa Tuhan kami, Tuhan Yesus. Firman-Mu yang memberikan kami banyak janji-janji yang menjamin keselamatan kami. Firman-Mu yang mengajar kami untuk menjadi orang yang beriman, orang yang benar di dunia yang fana ini. Ya Bapa, tolong kami untuk mentaati firman-Mu. Berikan kami hati yang kuat
hati yang setia untuk terus mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Yesus yang sejati sampai akhir. Ya Bapak, sampai akhir kami mau jadi setia. Ya Bapak, tolong kami, terutamanya yang lemah, yang sedang bergumul, yang sedang menghadapi cabaran maupun tantangan, supaya mereka tetap sabar, tetap tekun. Dan pada saat mereka berdoa dan berseru kepadamu, Tuhan, Engkau akan mendengar doa mereka. Engkau akan berbicara kepada mereka. Engkau akan menjadi jawaban kepada masalah dan pergumulan mereka. Dan mereka akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan ingat kembali janji-janjimu. Mereka akan menjadi lebih dari pemenang. Karena Engkau yang menyertai mereka. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk segala kelimpahan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.